Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG sendiri, hari ini sempat tembus di bawah 6.600 ya. Jadi loss point-nya di 6593, tapi closing-nya menguat kembali di 6653. Dan sementara waktu, IHSG ini membentuk suatu pola hammer yang dimana ini merupakan pola bullish ya. Bullish dan berpotensi menguat kembali ya. Kalau saya lihat IHSG ini berpotensi untuk menyentuh 6754 untuk besok hari. Tapi kita lihat saja besok pada saat hari Jumat bagaimana kondisinya. Namun yang bisa dipastikan bahwa IHSG akan bergerak naik terus ya selama masih bisa bertahan di atas 6590, IHSG masih bisa bergerak naik dan menuju targetnya di harga 7.000. Jadi ya prediksi saya kita harus lihat saja supportnya di 6590 apakah masih bisa bertahan di atas atau malah sudah break area supportnya. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Akra hari ini ditutup di harga 4.160 dengan persentase plus 0,97%, dan sementara juga Akra ini sudah membentuk higher low yang dimana ini juga bagus ya, juga bagus. Namun hari ini masih ingin mengejar area resistennya di kisaran harga 4180, tapi masih belum berhasil. Namun hanya tertingginya 4190, closingnya malah melemah kembali. Namun teman-teman yang sudah mempunyai Akra ya, it's okay, di hold saja nggak ada masalah karena ini juga perusahaan yang bagus dan masih volumenya stabil dan juga sudah bergerak naik ya, membuat higher low. Kalau yang mau nambah lagi bisa nanti saat break resisten di harga 4180 boleh tambah lagi ya. Boleh tambah lagi, yang belum punya juga bisa beli. Nanti target TP kita di harga 4330 hingga 4410 ya. Itu target atau resisten dari Akra. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 625 dengan persentase 0,0%, dan juga WSKT ini sekarang masih dalam harga yang cukup murah sekali ya, kalau saya bilang cukup murah. Karena kenapa? Kalau saya lihat di sini ya. Kalau saya lihat di sini, WSKT berada di base supportnya. Ya, sebenarnya base supportnya sih di harga 650 ya, tapi berhubung ini karena ada right issue dan harganya turun, sehingga yang membuat WSKT malah jatuh lagi ya ke area support selanjutnya di 615 hingga 625. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau beli WSKT di harga 615 hingga 625 boleh saja dibeli. Nanti target TP-nya di kisaran harga 650 hingga 660 ya. Tapi ingat, kalau memang WSKT nggak berhasil menguat di bawah atau di harga 615 malah anjlok ke bawah ya, kita perlu stop loss terlebih dahulu ya. Jadi sekian untuk WSKT. Yang mau tebus WSKT right-nya boleh ditebus, atau yang mau dijual juga bisa. Kita lanjut, di sini ada saham PTPP. PTPP hari ini ditutup di harga 1025 dengan persentase plus 1,49%. PTPP hari ini menguat dengan persentase plus 1,5% ya. Dan juga volume dari PTPP sendiri hari ini cukup kuat ya teman-teman ya. PTPP masih ingin memasuki kotak warna ungu ini, tapi masih sedikit berat ya. Mungkin perlu beberapa hari dulu. Namun kalau saya lihat PTPP juga sudah membuat higher low yang dimana ini juga pertanda bagus untuk PTPP. Semoga saja PTPP ya, target kita sebagai investor PTPP, ini PTPP perlu diangkat naik di kisaran harga 1035 hingga 1080.
Ya, kalau teman-teman sudah punya barang kurang lebih di 1.200 ke atas ya, nanti bisa averaging down ya. Nanti bisa averaging down, tapi tunggu timing yang tepat. Gimana timingnya? Ya teman-teman tunggu ketika sudah break area 1080, teman-teman bisa entry dulu ya. Tapi selama belum break area 1080, teman-teman bisa wait and see dulu. Ya, jangan gegabah untuk melakukan averaging down karena averaging down digunakan pada saat waktu yang tepat dan momentum yang tepat. Ya, jadi untuk PTPP perhatikan saja resisten dan supportnya ya. Supportnya sementara masih di harga psikologisnya di 1.000 ya. Itu support dari PTPP. Kita lanjut, di sini ada saham Cepin. Cepin hari ini ditutup di harga 6.100 dengan persentase plus 1,24%. Sementara juga Cepin hari ini volumenya cukup tinggi ya teman-teman ya. Hari ini volume dari Cepin cukup tinggi. Dan kalau saya lihat di sini bisa terjadinya double bottom ya, seperti itu ya, double bottom. Ya, double bottom. Kalau saya lihat bisa terjadinya itu, sementara kalau teman-teman yang sudah punya Cepin bisa optimis ya, masih bisa optimis karena juga Cepin hari ini volumenya cukup tinggi dan masih bisa bertahan di atas MA34 dan 21. Namun ya ada area resistennya dari Cepin di 6225 ya. Itu juga bisa dijadikan acuan sebagai area taking profit, atau yang mau lebih jauh lagi juga bisa di sini. 6.500 ya titik psikologis juga, dan 6.700 ya. Jadi sekian untuk Cepin, bisa perhatikan support dan resisten ya. Ini juga sudah dipenuhi oleh informasi yang cukup banyak. Kita lanjut, di sini ada saham BBIB. BBIB hari ini ditutup di harga 2.440 dengan persentase plus 3,39%. Dan juga BBIB ini masih berusaha untuk naik kembali ya setelah beberapa hari ditutup dengan persentase merah. Ya, memang perlu diangkat naik ya. Meskipun memang kita ketahui sendiri bahwa BBIB sudah diangkat cukup banyak ya teman-teman ya. BBIB kan sudah diangkat naik cukup banyak. Jika memang masih belum bisa menguat ya, kalau memang besok masih bisa naik ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang closing-nya masih di bawah resisten ya itu yang jadi masalahnya ya untuk BBIB. Ya, perhatikan ya. Untuk BBIB, kalau memang closing-nya besok masih di bawah 2.440, maka BBIB ini berpotensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 2.130 hingga 2.210 ya. Jadi perhatikan saja BBIB ini besok closing-nya di mana. Ya, untuk antisipasi, kalau memang BBIB besok masih bisa di atas 2.400, nggak ada masalah, boleh di hold saja ya. Tapi kalau memang masih bisa turun, ya berarti BBIB perlu di stop loss dulu karena BBIB masih ada potensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 2.210. Singkat dari BBIB, kita lanjut, di sini ada saham TRIM. TRIM hari ini ditutup di harga 376 dengan persentase plus 6,82%. Dan kalau saya lihat di sini ada sebuah pennant bullish yang dimana teman-teman yang sudah memiliki TRIM bisa perhatikan ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kalau saya lihat ini merupakan bullish pennant yang dimana teman-teman boleh hold saja ya. Nanti ketika TRIM ini berhasil break ya, kurang lebihnya di area sini ya. Sebentar. Oke. Kurang lebihnya kalau TRIM ini berhasil break area 394 hingga 406, ini TRIM akan terbang. Ya itu menurut saya. Tapi ya bisa jadi dijadikan acuan ya sebagai titik entry atau titik jual. Tapi untuk TRIM sendiri ada area supportnya ya. TRIM juga ada area supportnya. Ini area resistennya dulu ya. Resistennya di 382. Selanjutnya di 402. Dan untuk support sementara dari TRIM di sini teman-teman ya.
di 364. Jadi yang mau beli bisa di support, yang mau jual bisa di resisten. Tapi yang mau untuk long term is okay, di hold saja nggak ada masalah, karena sebenarnya trim ini ya juga bisa kita hold ya, karena juga sedang membuat bullish pennant. Tapi yang mau TP sedikit bisa ya. Seharusnya tadi closing bisa di TP karena ada potensi untuk membuat reversal lagi. Tapi sementara kalau kita lihat dari pattern-nya, ini merupakan pattern yang bagus atau bullish pattern. Kita lanjut, di sini ada saham Wins. Wins hari ini ditutup di harga 198 dengan persentase plus 1,54%, dan juga Wins ini volumenya menurun ya, seringnya waktu ini Wins ini menurun. Namun ada yang perlu diperhatikan di sini ya. Bisa jadi ini merupakan divergence karena kalau teman-teman lihat di sini ya. Ya, ini stokastiknya naik tapi pergerakan harganya turun ya. Jadi ya semoga saja kalau memang ini divergence ya, berarti teman-teman boleh lihat saja ya di Google, divergence itu ada yang buat bearish, ada yang bullish ya. Tapi sementara waktu kalau Wins masih bisa bertahan di atas MA34 ya, yang garis biru ini ya boleh di hold saja ya. Garis biru itu berapa Pak Mayer harganya? Ya ini di harga 187 ya, itu yang garis biru itu di kisaran area sana. Ya, untuk supportnya di 187, untuk resistennya di 204, dan selanjutnya di 220. Jadi sekian dahulu untuk Wins ya. Jadi yang mau beli bisa beli di area support, dan yang mau jual bisa jual di garis resisten. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada saham ERAA. ERA hari ini ditutup di harga 570 dengan persentase min 3,39% ya. Untuk ERA sendiri ini sudah di break ya teman-teman ya. Sudah di break areanya ini. Tuh ya, sudah di break. Sudah di break, dan ini sebenarnya sudah terjadi pullback sih. Di harga 620 itu sudah adanya pullback. Untuk era ini kan sudah break ya teman-teman ya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin era ini mengejar area supportnya di harga 550. Ya ketika nanti seumpamanya sudah mencapai 550, nanti akan terjadinya pullback lagi ya teman-teman ya, di kisaran harga 580 ya, di kisaran harga 580 hingga 585 ya, di kisaran area sana. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan ya. Yang mau buyback sih bisa sih. Yang mau buyback itu bisa di kisaran harga 550 ini, buyback lagi bisa. Yang juga belum punya ya juga bisa beli di sini. Nanti bisa jual di 580 ya. Perhatikan saja untuk era, tapi kalau saya lihat di sini era sudah maunya downtrend lagi ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Kita lanjut, di sini ada saham TINS. Oke, untuk TINS hari ini ya, kalau kita lihat bersama, TINS ditutup dengan persentase min 0,7%, dan memang TINS ini bergerakannya turun dulu ya. Sementara juga ini TINS ini sedang dalam harga yang cukup murah ya, kalau saya bilang ya, sedang dalam harga yang cukup murah. 85. Ya, dan sini sebenarnya sedang dalam harga yang cukup murah ya. Kalau mau beli sih bisa sih kalau saya bilang ya. Bisa, ini diskon ya. Diskon sekali. Tapi ingat, kita juga perlu perhatikan kondisi dari IHSG sendiri. Untuk TINS yang mau beli bisa di area 1385 hingga 1410 ya teman-teman ya. Yang mau beli TINS bisa di area sana. Nanti untuk target taking profit kita ya untuk TINS ya. Target TP kita di 1510 ya. Untuk TINS target kita di 1510 atau 1500 juga bisa. Ya, saya genapkan sekalian untuk titik psikologis di 1500 lah ya. Dan juga bisa di 1590 untuk next resistannya. Untuk
selanjutnya kita juga bisa di sini. 1.660. Ya, jadi sekian untuk TINS ya. Ini sebenarnya diskon sekali ya. Yang mau beli atau averaging juga bisa. Jadi untuk TINS demikian. Sebenarnya kalau selama TINS masih bisa bertahan di atas 1385 ya boleh di hold saja ya, nggak ada masalah. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 338 dan sudah break area trend supportnya dan classic supportnya pun juga sudah ditembus. Ya, untuk MLPL harus lebih berhati-hati lagi karena MLPL ini kan hari ini terkoreksi ya, setelah kemarin juga terkoreksi cukup dalam 5,5%, tapi hari ini juga masih bisa terkoreksi lagi, volume juga belum adanya pengecilan volume masih besar. Kalau saya lihat MLPL ini masih bisa berpotensi untuk turun lagi ya teman-teman ya. Masih bisa berpotensi untuk turun lagi di kisaran harga 320 hingga 324. Selama harga MLPL ini masih di bawah harga 360, MLPL ini masih berpotensi untuk turun kembali. Tapi kalau memang besok MLPL pada saat hari Jumat bullish dan closing-nya di atas 360, ya teman-teman boleh hold saja, nggak ada masalah. Ya, jadi sekilas untuk MLPL. Kita lanjut di sini ada saham Adero. Adro hari ini ditutup di harga 2.300 dengan persentase plus 2,68%. Adro juga sedang dalam fase yang cukup bagus ya. Kalau tidak salah, pada saat tanggal 28 Desember itu come date-nya Agro ya untuk dibagi dividen. Jadi teman-teman juga perlu berhati-hati akan dividen trap ya, seperti itu. Jadi setelah nanti dividennya distribusi atau sudah dikeluarkan, harganya bisa jadi anjlok. Jadi jangan sampai kena dividen trap ya, lebih berhati-hati dan waspada lagi. Ya, ini kan masih belum kelihatan nih. Ini kan masih belum kelihatan. Tapi kalau memang nanti seakan seandainya jadi seperti itu ya, untuk Adro ini the next supportnya di sini. Ya, kisaran harga 2020 hingga 2050. Kalau memang itu masih bisa di-break lagi, ada lagi sih. Di kisaran sini. 1910 hingga 1950 itu next untuk Adero ya. Lalu resistennya bagaimana Pak? Ada di sini ya. Resisten untuk Adero ini masih di 2630. Itu target sesungguhnya ya, 2630 untuk Adero. Jadi perhatikan saja, bisa di screenshot, mungkin yang mau di screenshot ya, sebagai wawasan juga bisa. Kita lanjut ya. Di sini ada saham ASII. ASI hari ini ditutup di harga plus 1,8%, namun juga stokastik masih saja mengarah ke bawah. Sementara juga ada area support di kisaran harga 5.550 dan masih belum adanya tanda-tanda penguatan. Namun secara pattern ini sudah bagus. Ini merupakan pola pattern bullish ya, bullish pattern, bullish flag, yang dimana ini kemungkinan besar akan retest lagi sih di area trend supportnya. Ya, kalau nanti teman-teman semuanya mau beli ASII atau mau averaging lagi, bisa nanti di area supportnya di kisaran harga 5.300 hingga 5.350. Ini teman-teman beli nggak ada masalah ya, selama dia masih bisa bertahan di atas garis miring berwarna hitam ini. ASII masih dalam jangkauan yang cukup aman. Ya. Tapi apakah bisa break ya? Bisa saja. Ya, bisa saja ini di break. Tapi persentase kemungkinannya sangat kecil ya. Karena ASII ini juga perusahaannya cukup bagus dan akan menjadi leader saat kondisi IHSG nanti. Jadi yang mau beli ASII bisa beli di 5.300 hingga 5.350, yang mau averaging down juga bisa di area sini ya. Siapkan cash, kalau memang nanti jatuh, teman-teman bisa serok lagi di bawah. Untuk resistennya di 5.750 dan 6.025 ya untuk ASII. Kita lanjut, di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 274 dengan persentase min 0,72%. Dan juga BPKP ini sebenarnya
sedang melemah ya, ke teman-teman ya, sedang melemah. Setelah kemarin minus 2%, hari ini juga masih tetap minus. Untuk terakhir, area support dari BPKP berada di harga 268 ya. Volume juga masih belum ada peningkatan, begitu-begitu saja. Dan untuk BPKP, area supportnya di 268, untuk resistennya di 278. Ketika break 278 ya boleh di hold saja, nggak ada masalah. Kalau sudah break memang dengan volume yang cukup besar, ya di hold saja, nggak ada masalah. Karena kalau memang begitu kejadiannya, berarti BPKP ini berpotensi untuk naik lagi di 286 dan selanjutnya di 298 atau 300. Ya, jadi untuk BPKP singkat saja, namun masih dalam fase downtrend. Kalau downtrend kita lebih memfokuskan di area supportnya ya, di 268. Jadi perhatikan saja apakah BPKP ini masih bisa bertahan di atas 268 atau malah menembus ke bawah ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 320 dengan persentase plus 1,27%, dan juga hari ini memang SCMA ini volumenya kan cukup besar ya teman-teman ya. Cukup besar, dan juga ini merupakan pola hammer yang dimana ini bullish pattern, bullish candle ya. Bullish candle dan pertanda bagus untuk SCMA sebenarnya. Tapi kita lihat saja besok hari Jumat kondisinya seperti apa. Tapi kalau saya bilang sih SCMA bisa lah. Kalau memang besok naik di 328 ini juga bisa ya. Possible juga kalau memang bisa naik di 328. Tapi untuk lebih validnya SCMA ini perlu diangkat naik kurang lebihnya di harga 366 agar bisa menciptakan swing yang valid ya. Dan tembus MA34 dan MA21-nya juga. Ya, sementara waktu kalau kita mau daily trade ya besok teman-teman juga bisa beli. Tapi ingat ya, ini masih spekulatif, bersifat spekulatif. Jadi belinya jangan banyak-banyak ya kalau memang besok mau beli. Karena ini juga merupakan candle bullish ya, yang dimana pertanda bagus untuk SCMA secara daily ya, secara daily. Kalau kita bilang secara daily, volume juga cukup tinggi. Perhatikan saja besok SCMA dan semoga saja teman-teman bisa cuan. Ya, sementara kalau secara trend besar SCMA ini masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Masih dalam fase downtrend setelah membentuk triangle ini tapi malah break di area sini ya. Berarti SMA sudah waktunya downtrend. Tapi lihat saja besok kondisi pada saat hari Jumat seperti apa. Tapi kalau feeling saya kemungkinan besar SMA besok bisa jadi naik. Kita lanjut, di sini ada saham SAME. Oke, untuk SAME hari ini ditutup di harga 368 dengan persentase min 2,65%. Ingat, SAME ini sudah mau dead cross ya stokastiknya. Sudah mau dead cross, dan kalau memang seperti itu kejadiannya ya teman-teman juga harus lebih berhati-hati bahwa ada potensi SAME untuk melemah kembali ya. Ada potensi SAME untuk melemah kembali di kisaran harga 340. Ya, 340, 350 di kisaran sana. Ini nih supportnya ini. Sorry. 354 ya. Jadi saham ini ada potensi untuk melemah kembali di area sana. Ingat, kita mau yang saham uptrend bukan downtrend ya. Jadi sebaiknya teman-teman harus sadar dan cari emiten baru, segera gantikan dana ini dimasukkan ke emiten lain yang sedang uptrend. Ya, karena kita nggak mau melawan arah tren, kita main fair-fair saja. Ya, jadi untuk saham demikian supportnya di area sana. Kita lanjut, di sini ada saham BVIC. BVIC hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase min 0,98%. Sementara juga ini BVIC kalau saya lihat masih dalam fase uptrend dan selalu membuat higher low ya teman-teman ya. Membuat higher low. Sebenarnya boleh sih kalau mau di hold karena sudah membuat higher low dan membuat higher high. Ya, selama nggak break saja ini tren supportnya, kalau nggak di break ya nggak ada masalah. Ya. Jadi sekilas pembahasan mengenai tren, kita lanjut dulu. Di sini untuk BVIC area supportnya di 196 dan untuk resistennya di 208. Ya, kalau resisten kuatnya sih berada di harga 222 ya. 222, 220 itu resisten kuatnya. Sementara waktu kalau kita berbicara mengenai support kuatnya itu berada di harga 196. Yaitu cukup kuat karena juga pemecahan harga fraksi di mana harga fraksinya di 200. Kita lanjut, di sini ada saham
MTDL. MTDL hari ini ditutup di harga 765 dengan persentase min 1,92% dan juga MTDL ini masih dalam fase yang cukup kuat dan masih uptrend ya. Kalau teman-teman mau beli saham yang dalam jangka panjang ya bolehlah beli MTDL ini karena ini juga perusahaan yang cukup kuat juga. Kalau secara fundamental sih saya belum tahu ya, belum saya cek, tapi secara teknikal ini cukup oke ya untuk MTDL. Ya, cukup oke. Target dari MTDL di 965 ya. 965, namun sebelum itu juga ada lagi di sini. 865 juga ada. Ya, jadi perhatikan saja untuk MTDL ini sudah saya buatkan target-targetnya. Selama MTDL masih bisa bertahan di atas SEMA 34 dan SEMA 21, yang nggak ada masalah, dipegang saja nggak ada masalah. Ya, jadi kalau teman-teman mau beli ya beli di garis biru atau garis merah ya. Kita lanjut, di sini ada saham Mega. Mega hari ini ditutup di harga 8.550 dengan persentase min 0,58% dan juga Mega ini kan kalau saya lihat sih ya sempat naik cukup tinggi ya, namun ini juga turunnya ya cukup dalam ya seperti itu. Ya, sebentar. Saya masih ingin menemukan apakah ada pattern di sini. Oke, sedikit susah. Oke, ya mungkin ya patternnya sih ini sih. Ya, tapi masih belum pasti karena Mega ini ya coba saya cari dulu supportnya ya. Supportnya di 8.500 ya, dan untuk resistennya di 8.700. Sementara saya berikan satu support dan satu resisten dulu ya. Tapi kalau memang nanti berhasil di break atau break support atau break resisten, ya nanti akan saya buatkan lagi the next support dan next resistennya. Tapi sementara saya sediakan satu dulu, jadi agar teman-teman juga nggak bingung. Tapi kalau mau resisten baru ya juga ada sih di sini. 9.000 juga menjadi resisten. Ya. 8.200 juga ya. Jadi sudah lengkap 2 support dan 2 resisten untuk Mega ya. Lebih berhati-hati dan pantau market selalu. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. Oke, untuk ADMR ini juga baru IPO, jadi sedikit susah ya kalau kita mau analisa ya. Tapi kita coba gunakan broker summary ya sebentar. Kita coba gunakan broker summary. Untuk ADMR, kalau kita lihat secara teknikal ini masih belum ada sama sekali karena juga baru IPO mulai dari kemarin Senin, tanggal 3 Januari ya. Dan kalau kita lihat ini, kita tarik ya coba dari tanggal 3. Ya, ini paling banyak yang akumulasi ini belum ada ya, brokernya belum ada. Tapi 15,8 M, 304 ya untuk average-nya 304. Ini juga 304. SQ ada 7,5 M, 243 rata-ratanya, dan PD juga sudah keluar 190,6 ya. Ini 243 ya untuk SQ, untuk MG 156 average-nya ya. Kita kembali lagi. Dan hari ini harganya 304. Jadi teman-teman lihat saja apakah teman-teman ini sudah punya barang average-nya di atas atau di bawah. Kita lanjut dulu ya. Di sini ada saham DGIK. DGIK hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase min 2,88%. Sementara juga DGIK ini dalam fase uptrend dan juga masih bisa bertahan di atas EMA 34 yang dimana secara tren 34 hari yang lalu ini masih uptrend DGIK ya, masih uptrend. Dan kalau teman-teman mau invest untuk jangka panjang ya boleh sih kalau di DGIK ya, karena juga masih dalam fase yang cukup baik. Tapi ingat kalau memang DGIK sudah break area 188 ini ya teman-teman bisa lepas. Ya, atau sudah break garis biru ini ya teman-teman bisa lepas, itu saja ya. Tapi kalau saya lihat karena juga ada pelemahan volume saat koreksi, seharusnya besok DGIK bisa naik lagi ya.
yaitu harapan kita semoga saja bisa tercapai. Kita lanjut, di sini ada saham Kebak. Kebak hari ini ditutup di harga 50 dengan persentase min 1,96%. Dan teman-teman juga harus lebih berhati-hati karena kalau teman-teman sampai kesangkut di harga 50 dan besok malah dibanting turun ya, harganya nggak bisa naik ya teman-teman, malah kesangkut ya, kesangkut di harga mati. Ingat, jangan sampai teman-teman nggak mau rugi tapi malah kesangkut, nanti dananya hilang semua. Ya kalau sudah di harga 50 ya, perlu pemain besar untuk mengangkat harga tersebut. Ya kalau nanti kesangkut di 50 ya mau gimana lagi? Ya susah kalau mau diangkat. Jadi sebaiknya kalau seperti ini kejadiannya ya maupun loss ya, yang penting dana sudah di RDN dulu ya, rekening dana nasabah. Ya. Yang penting cash sudah dipegang dulu ya. Kalau dananya malah kesangkut di harga 50 yaitu malah kita nggak ada trading sama sekali kalau seperti itu ya. Jadi sebaiknya di-cut dulu ya teman-teman ya untuk Kebak karena ini cukup berbahaya juga. Kalau teman-teman nunggu ya ini malah ya seperti ini kejadiannya. Nih 50 ya. Mulai dari 16 Desember hingga 30 Agustus 2021 ya, ini sudah hampir ya kurang lebih setengah tahun lebih kesangkutnya. Jadi jangan sampai kesangkut, saya juga nggak mau. Yang pasti teman-teman harus segera keluar dari Kebak. Itu saja. Kita lanjut, di sini ada saham TGRA. TGRA hari ini ditutup di harga 92 dengan persentase min 3,16%. Dan kalau kita lihat juga TGRA ini masih dalam fase uptrend ya, karena juga sudah break area EMA 34 dan 21 dan juga EMA 34 21 ini sudah crossing. Ya, perhatikan di sini juga ada area resisten ya. Di harga 101 itu merupakan resisten dan di harga 88 area supportnya. Oke. Ini juga ada area resisten kecil di 95. Ya, supportnya satu dulu ya 88. Jadi untuk TGRA supportnya di 88 dan untuk resistennya di 95 dan 101. Kita lanjut, di sini ada saham JSKY. JSKY hari ini ditutup di harga 106 dengan persentase plus 0,95%. Sementara juga JSKY ini dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Downtrend, namun perlu diperhatikan bahwa volume hari ini cukup tinggi. Ya, volume hari ini cukup tinggi. Coba saya cekkan broker summary-nya untuk JSKY. Oke, wait. JSKY. Oke, untuk broker summary-nya belum ya teman-teman ya. Untuk hari ini belum. 110 ya, rata-rata harganya 110. Jadi memang broker summary kan perlu di-reset ya, dan ini masih belum ada notifikasi bahwa sudah ke-reset ya broker summary-nya. Sorry. Tapi coba saya berbicara mengenai teknikal dulu ya. Sorry, saya ulangi. JSKY tadi broker summary-nya belum bisa kelihatan ya untuk sementara waktu, tapi teman-teman coba cek di sekuritas masing-masing. Untuk teknikalnya akan saya bahas ya, untuk teknikalnya akan saya bahas. JSKY ini ada area support di kisaran harga 94 hingga 100. Dan ini kalau memang sampai ditembus ya teman-teman seharusnya sudah lepas barang. Karena apa? JSKY ini sebenarnya ada support kuat di kisaran harga 114 hingga 118, tapi juga bisa ditembus ya. 114 hingga 118 ini bisa ditembus pada waktu 1 Desember 2021. Ya, bulan lalu. Dan kalau saya lihat juga JSKY ini masih belum adanya penguatan harga, yang dimana ini memang mau dibawa turun terlebih dahulu ya kalau saya bilang ya. Karena setelah naik malah turun lagi. Jadi perhatikan saja selama ini kuncinya ya. Kalau besok closing JSKY masih di bawah 106, teman-teman bisa lepas. Tapi kalau closingnya di atas 106, teman-teman boleh hold ya. Cari emiten baru yang bisa menggantikan posisi JSKY ini. Kita lanjut, di sini ada saham Pura. Pura hari ini ditutup di harga 66 dengan persentase min 2,94% dan juga Pura ini ya sedang ranging di area EMA 34 dan 21-nya. Sementara stokastik malah dead cross ya di sini ya. Stokastiknya malah dead cross. Ada area support di kisaran harga 66 dan 63.
yaitu area support dan kedua support ya. Support pertama di 66 dan the next supportnya di 63. Dan untuk resistennya di 72 serta 75 ya. Jadi perhatikan saja support dan resistennya apakah mereka akan break area support atau break area resistance. Ya, good luck for tomorrow Friday ya. Kita lanjut, di sini ada saham BBHI. BBHI hari ini ditutup di harga 9.750 dengan persentase plus 0,52%. Sementara waktu secara teknikal ini ada area supportnya di kisaran harga 8.500 hingga 8.100. Ini tadi berhasil retest di area midpoint-nya atau supportnya di 9.200 dan juga berhasil retest di area resistennya harga 10.000 titik psikologis. Ya. Jadi kalau saya bilang sih berhubung stokastiknya sudah mau dead cross, teman-teman lihat besok apakah BBHI bisa menguat kembali atau malah melemah. Kalau memang besok melemah ya teman-teman lepas. Tapi kalau memang bisa menguat ya teman-teman hold ya. Batasnya sampai mana? Kalau memang besok BBHI di bawah 9.200 teman-teman lepas. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 9.200 boleh di hold saja, nggak ada masalah. Sekian untuk BBHI. Kita lanjut, di sini ada saham MCOL. MCOL hari ini ditutup di harga 3.400 dengan persentase min 2,3%. Sementara juga kalau kita lihat secara teknikal belum ada enough data. Tapi ya bolehlah kalau kita lihat dari candle-candlenya ya. Ini ada area support untuk MCOL di harga 3.360 ya. Supportnya di 3.360. Resistennya di sini ya. Resistennya di 3.570. Sementara saya sediakan beberapa support dan resisten dulu ya. Oke. Jadi ada 2 support dan 2 resisten, mungkin bisa di screenshot sebagai wawasan juga boleh. Supportnya di 3.360 dan untuk resistennya di 3.57. Sementara waktu saya berikan 2 support dan 2 resisten untuk MCOL. Good luck for tomorrow. Kita lanjut, di sini ada saham roti. Roti hari ini ditutup di harga 13.05 dengan persentase plus 0,76%. Sementara juga masih dalam fase downtrend ya untuk roti ya. Masih dalam fase downtrend. Ya, lama-lama sih downtrend ya kalau dibilang ya. Lama-lama ini downtrend. Tapi ada area support kuatnya di 1.300 ya. Untuk roti ini ada support kuatnya di 1.300, untuk resistennya di 13.55. Tapi kalau memang nanti berhasil break harga 1.300 nanti bisa jadi turun lagi di 12.65. Sebelum resisten 13.55 juga ada resisten terdekatnya ya teman-teman ya. Di harga 1.320 ya. Jadi perhatikan saja untuk roti, secara teknikal ini sudah saya sediakan 2 support dan 2 resisten. Oke. Bisa di screenshot yang mau. Kita lanjut dulu. Di sini ada saham GPRA. GPRA hari ini ditutup di harga 86 dengan persentase min 2,27%. Dan juga GPRA ini sedang dead cross ya. Ini stokastiknya sedang dead cross. Ada area supportnya di 85 dan untuk resistnya di 90. Kalau memang nanti tembus 85 ya nanti akan saya carikan lagi ya the next supportnya. Tapi sementara waktu kita gunakan dulu support-support ini ya. Ini sih kalau saya lihat ya. Kalau memang nanti 85 ditembus, next supportnya di 77. Ya, kalau 77 masih bisa ditembus ya. Next supportnya di 70 ya. Jadi bertahap dulu untuk GPRA, jangan terlalu banyak support dan resistennya. Yang paling penting support terdekatnya di mana? Ya di 85. Resisten terdekatnya di mana? Di 90. Ya jadi sekian GPRA, kita lanjut, di sini ada saham. Terakhir kita ada saham FPNI. FPNI hari ini ditutup di harga 452 dengan persentase min 0,8%. FPNI juga ya memang kan sudah naik cukup banyak ya. Naik cukup banyak, hari ini volumenya cukup kecil. Jadi saran saya yang sudah punya bisa dilepas dulu ya. Bisa dilepas dulu, jadi strateginya untuk FPNI bisa dipakai ya strategi dari saya ya. Jadi kan berhubung ini volumenya kan semakin lama semakin kecil ya, dan tidak ada pergerakan dari FPNI ya, belum ada pergerakan. Kalau menurut saya teman-teman bisa lepas dulu untuk FPNI, nanti bisa masuk lagi ya. Setelah lepas nanti bisa masuk lagi. Kapan masuknya? Ya tunggu nanti ketika ada volume yang cukup besar ya, dan sudah ada orang atau
traders yang banyak masuk di FPNI, baru teman-teman bisa masuk lagi. Ya, jangan sampai karena juga volumenya ini cukup kecil, para bandar ini sudah mulai jualan. Ya, jadi lebih safe, lebih aman, dan lebih efisien. Teman-teman lepas dulu. Ketika ada volume yang cukup tinggi, teman-teman baru bisa ikut lagi. Tapi selama belum ada volume yang cukup tinggi, malah volumenya semakin lama semakin turun, ya teman-teman mending lepas dan gantikan ke emiten lain dulu ya sementara. Jadi lihat pergerakannya, bisa wait and see dulu ya. Jadi target kita Jumat besok bisa dilepas dulu. Tunggu apakah ada volume yang cukup besar, ada pemain besar di sana, baru kita bisa masuk. Ya, jadi sekian dahulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Dan mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, dan serta komen yang positif ya, karena itu bisa membantu dan menyemangati saya. Ya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Mercang, goodbye.